Apakah panitia kurban boleh mengambil sebagian daging kurban sebelum dibagikan? Misalnya setelah hewan disembelih, panitia kurban mengambil sebagian daging kurban, kemudian mereka masak, makan bersama-sama. Sementara daging kurban tersebut belum dibagi, statusnya belum dibagi, sepertiga, masih milik global. Lalu ada yang berani mengambil, dimakannya pagi itu. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa panitia kurban tidak memiliki hak daging kurban jika daging kurban tersebut belum dibagi, maka panitia kurban tidak berhak untuk mengambil, karena status kepemilikan daging tersebut belum ditentukan. Jika panitia tetap mengambilnya, berarti telah mengambil daging yang belum jelas siapa pemiliknya. Beberapa langkah. Pertama, daging tersebut mesti dibagi. Kedua, jika di antara panitia kurban tersebut ada yang berkurban, kemudian dia mengikhlaskan jatahnya, nah ini bisa. Misalnya di antara bapak panitia itu dia sebut, ini jatah saya, masaklah. Nah, itu bisa. Tiga, seandainya tidak ada di antara panitia itu yang berkurban, tapi ada di antara mereka yang berhak mendapat daging kurban, maka bagian jatah dia yang dimasak. Berapa orang panitia itu? Nah, jatah dia yang dimasak. Yang perlu ditekankan, mesti diketahui jatah bagian siapa yang dimasak. Karena daging yang tumbuh dari yang haram. Karena kalau dia makan itu, dia makan haram. Dalam hadis dikatakan, ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari makanan haram, fannaru aula bih, maka tempatnya adalah api neraka. Na'udzubillah. Apakah panitia kurban boleh menjual kulit tanduk, kemudian hasil penjualannya untuk masjid, atau hasil penjualannya biaya operasional, atau hasil penjualannya untuk macam-macam? Pada dasarnya hak milik kulit, tanduk dan lain sebagainya ada pada yang berkurban, orang yang punya kurban. Haram hukumnya menjual kulit, lemak, daging, kepala, bulu, baik hasil penjualannya untuk masjid maupun lainnya. Rasulullah bersabda, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Orang yang berkurban boleh memanfaatkan kulit hewan kurbannya berdasarkan dalil Aisyah membuat kulit itu sebagai tempat air. Aisyah pernah mengambil kulit itu, dijahitnya sebagai tempat air. Memanfaatkan pakai boleh. Nah, ini mesti tengok bunyinya. Memanfaatkan pakai. Kalau ada yang minta kulit itu tapi untuk dipakainya. Tapi rata-rata kita sekarang tak ada lagi tempat air dari kulit. Semestinya orang yang berkurban mengingatkan kepada panitia untuk tidak memanfaatkan kulit, tanduk dan sebagainya. Karena kulit, tanduk dan sebagainya itu adalah hak miliknya. Hanya dia yang boleh mensedekahkan atau memanfaatkannya. Akan tetapi lebih afdal jika dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kebetulan di situ ada fakir miskin yang bisa mengolah kulit itu jadi jangik, atau gendang rebana, atau beduk, atau kerajinan. Nah, dia sedekahkan. Kalau tak juga bisa, dia jual kepada tukang. Dijualnya kulit itu kepada tukang yang bisa mengolah, hasil duitnya itu disedekahkan, tapi ujung-ujungnya tetap sedekah. Adapun dipakainya, nah ini tak dibenarkan. Jadi yang paling bagus itu dia sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Apakah boleh memberikan kulit, tanduk, daging kepada orang yang menyembelih? Tukang sembelih 20 ekor dia sembelih. Nah, ini orang ini mesti dikasih kompensasi. Tidak boleh hukumnya memberikan kulit atau sebagian dari tubuh hewan kurban kepada orang yang menyembelih hewan kurban sebagai upah. Berdasarkan riwayat Imam Ali. Apa kata Imam Ali? Amarani Rasulullah, Rasul mengurus saya, menyuruh saya an aquma ala budni, supaya saya mengurus hewan kurbannya. Wa an atasaddaq bilahmiha, saya bersedekah, mensedekahkan dagingnya, wa juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, saya juga mensedekahkan kain penutupnya. Jadi dulu hewan kurban itu sebelum disembelih ditutup pakai kain hias, kain penutup. Nah, kainnya itu pun tak boleh dimanfaatkan. Wa alla u'tiyal jazzar, alla u'tiya, saya tidak boleh membeli, tidak boleh memberi jazzar. Jazzar itu tukang potong, tukang jagal. Tukang potong itu dikasih upah di luar daging kurban. Tak boleh daging itu dikasih, ini 5 kupon untuk kamu sebagai upah. Itu tak boleh. Nah, ini tentang masalah. Jika orang yang menyembelih hewan kurban itu diberi bagian dari hewan kurban karena dia fakir atau sebagai hadiah, maka boleh.
karena dia termasuk orang yang berhak menerimanya, sama seperti orang lain. Bahkan dia lebih utama untuk menerimanya karena dia ikut mengerjakannya. Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tak boleh. Oleh sebab itu maka dikasih ke dia, ini upah kamu. Dari biaya operasional uang 2 juta, ada 50.000, 100.000 untuk upah. Ini upah kamu sebagai tukang potong. Habis itu dikasih dia daging. Ini daging sebagai hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah itu dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Upah kalau dia tak dapat dia mengamuk. Silap-silap pisau itu tak jaga kambing ke kita jadi. Nah, itu mesti dijelaskan. Kalau tidak nanti jadi konflik masalah.